Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dahulu. Silakan Mas Yoga dipimpin doanya. Duduk siap, doa mulai. Doa selesai. Oke, sebelum dimulai kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir, alhamdulillah. Kayaknya pada nggak semangat nih. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, dipimpin Hanif. Ayo, Sudah. 1, 2, 3. Ayo. Tepuk semangat. Iya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat? Sudah. Ya, jangan lelah untuk belajar karena nanti kedepannya kalian akan merasakan pedihnya tentang kebodohan. Oke, masih ada yang masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Ibu, Silakan Mbak Fiski. kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Bener banget. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Fiski. Karena kita sudah membahas tentang kolonialisme, maka hari ini kita membahas tentang masuknya negara Jepang ke Indonesia. Ada yang sudah pernah membaca materi ini? Ya. Sudah. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin menjelaskan tujuan dari pembelajarannya, yaitu Ibu harap kalian mampu menjelaskan tentang proses masuknya negara Jepang ke Indonesia dan mampu menganalisis data terkait proses masuknya negara Jepang ke Indonesia. Nah, bisa diperhatikan di depan, di sini ada 4 tokoh. Tokoh tersebut ada yang tahu? Silakan Mbak Angel. Yang pertama siapa? Insinyur Soekarno. Yang kedua Yoga? Hajar Dewantara. Yang ketiga Solikin? Siapa? Yang terakhir Mbak Fiona? Ki Hajar. Ki Hajar Dewantara? Kiai Haji Mas Mansur. Ya, bener banget. Jadi, ini adalah tokoh nasional. Nah, kenapa sih Ibu tanya tentang tokoh ini? Mari kita simak dulu pembelajarannya. Nah, materi yang pertama yaitu masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Dilanjutkan dengan Jepang berhasil menguasai kota Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin di tahun yang sama. Lalu dilanjutkan pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki Jepang. Kemudian dilanjutkan pada tahun yang sama, yaitu Jepang mampu menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah resmi mendapat penyerahan kedaulatan dari pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang langsung membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian atau 3 wilayah, yaitu wilayah yang pertama Angkatan Darat atau disebut Gunseibu. Wilayah yang kedua Angkatan Darat juga yang disebut dengan Rikugun, dan yang terakhir yaitu wilayah ketiga Angkatan Laut yaitu Kaigun. Nah, setelah melakukan pembagian 3 wilayah ini, Jepang melakukan propaganda, yaitu Jepang melakukan propaganda yang paling terkenal yaitu apa? Gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Jepang pemimpin Asia. Jepang pemimpin Asia. Jepang Cahaya Asia. Ya, benar banget. Berarti sudah paham dengan materinya? Sudah, Bu. Nah, ini tadi adalah 4 tokoh yang disebutkan oleh anak-anak, yaitu selain Jepang melakukan propaganda tersebut atau 3A, nah, Jepang juga membentuk Putra. Apa itu Putra? Nah, tujuan Putra yaitu membujuk kaum nasionalisme sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk pengabdian kepada Jepang. Sudah paham? Kalau sudah paham, silahkan dibagi 2 kelompok dengan anggota 4 orang. Kelompok pertama bisa Mas Hanif, Mas Solikin, Mas Zaki, dan Mas Yoga. Kelompok 2 Mbak Angel, Mbak Fiski, Mbak Fiona, dan Mbak Dia. Silahkan dibentuk letter U.
Kamu balik sini lah. Salahnya di depan. Sudah? Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Silakan dikerjakan dengan waktu 10 menit cukup. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Ya, kelompok dua. Kamu kelompok dua. Ada kesulitan? Ini nanti. Ini ya, pertanyaan. Kita mau berapa? Kelompok 1. Sudah semua? Sudah selesai? Ya, Bu. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baik, saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang bagaimana proses masuknya negara Jepang ke Indonesia. Jadi pasukan Jepang datang pertama kali di wilayah Tarakan, Kalimantan Timur, dilanjutkan ke berbagai wilayah Indonesia dengan menggunakan taktik strategis dengan tujuan melumpuhkan tentara Belanda yang menguasai Indonesia. Ya, benar. Untuk selanjutnya ada kelompok 2 yang ingin ditanyakan. Ya, Bu. Silakan. Bagaimana respon masyarakat Indonesia terhadap kedatangan masyarakat Jepang? Kedatangan bahasa Jepang, maaf. Bangsa Jepang. Beberapa kelompok di Indonesia menyambut kedatangan Jepang dengan harapan pembebasan dari penjajahan Belanda. Ya, jawabannya bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Silakan duduk, Mbak Fiski. Ya, jadi benar ya, respon dari bangsa Indonesia sendiri terhadap bangsa Jepang itu beberapa kelompok meresponnya dengan baik, atau mereka juga sering menyebut bangsa Jepang itu sebagai saudara tua. Selanjutnya yaitu kelompok 2, silahkan untuk presentasi. Baik, saya dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi kami, yaitu jawabannya adalah PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat, dengan tujuan membujuk kaum nasionalisme sekuler dan Disimak. agar menyerahkan tenaga dan pikiran untuk mengabdi pada Jepang. Dari kelompok pertama, dari kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 2, silahkan. Apa keuntungan yang didapat Jepang dalam pembentukan putra tersebut? Ya, Jepang ini menggunakan putra sebagai cara memusatkan segala potensi gitu ya, dan kemampuan dari masyarakat Indonesia dalam rangka membantu dalam Perang Dunia Kedua. Ya, jawabannya bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kedua. Silakan duduk, Mas Zaki. Ya, jadi benar ya, Jepang itu memanfaatkan Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan perang di Asia Pasifik. Karena menurut Ibu belum terlalu paham, Ibu akan mengadakan kuis di mana kelompoknya tetap sama dengan tempat duduk yang masih sama. Silahkan terima kartunya. Nanti Ibu akan membacakan soal, jadi kalian tinggal mengangkat kartu tersebut. Jika menurut kalian jawabannya benar, kalian bisa mengangkat tanda centang. Jika menurut kalian pertanyaan tersebut salah, kalian bisa mengangkat kartu silang. Sudah siap perwakilannya? Sudah. Sebentar. Iya, tetap sama, kelompoknya tetap sama seperti diskusi tadi ya. Sudah siap? Sudah. Dengarkan baik-baik. Benar atau salah? Jepang pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1942 selama Perang Dunia II. Jawabannya benar? Benar atau salah? Benar. Jawabannya yang benar ya benar. Jadi 1 poin untuk kelompok 1, 1 poin untuk kelompok 2. Disimak kembali untuk pertanyaan kedua. Organisasi Putra adalah organisasi yang dibentuk oleh Belanda. Benar atau salah?
Jawabannya salah. Jadi 1 poin untuk kelompok 1 dan 1 poin untuk kelompok 2. Enggak, dia benar. Apakah ini sebuah konspirasi? Disimak kembali. Jawaban yang ketiga, Jepang masuk ke Indonesia untuk menguasai sumber daya alam dan memperluas wilayah selama Perang Dunia II. Benar atau salah? Jawabannya benar. 1 poin untuk kelompok 1 dan 1 poin untuk kelompok 2. Jawaban yang keempat, disimak kembali. Masa kependudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama 5 tahun. Benar atau salah? Jawabannya salah. Jadi kok 1 poin untuk kelompok 1, 1 poin untuk kelompok 2. Kayaknya sudah paham semua ya? Benar semua. Oke, pertanyaan terakhir nih. Berarti ini penentuan antara kelompok mana yang paling paham tentang materi. Yang disimak. Putra dibubarkan oleh Jepang dikarenakan Jepang merasa putra lebih bermanfaat bagi Indonesia. Benar atau salah? Silakan kelompok 2. Jawabannya kelompok 1. Jawabannya benar. Jadi 1 poin untuk kelompok 1. Jadi di sini yang juara kelompok 1. Nggak curang dong. Oke, ini sedikit hadiah dari Ibu, nanti dibagi sama teman-temannya. Untuk kelompok 2 jangan berkecil hati karena minggu depan kita akan mengadakan kuis kembali. Sebelum itu silakan tempat duduknya diatur seperti semula. Ahmad tidak ada suaranya ya hari ini. Lobet, Bu. Oke. Kalau begitu, kalau tidak ada suaranya, tolong simpulkan materi hari ini. Oh, kesimpulannya yaitu pasukan Jepang datang pertama kali di wilayah Tarakan atau Kalimantan Timur. Dilanjutkan berbagai wilayah Indonesia dengan menggunakan taktik strategis dengan tujuan melumpuhkan tentara Belanda yang menguasai Indonesia. Putra atau pusat tenaga rakyat dengan tujuan membujuk kaum nasionalis, sekuler, dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Nah, benar banget. Jadi Jepang itu masuk ke Indonesia untuk meraih sumber daya manusia dan sumber daya alamnya untuk membantu Perang Dunia II. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup menyenangkan? Oke, sepertinya masih semangat, tapi karena waktu sudah hampir habis, Ibu akan memberikan PR. Silakan difoto atau dicatat. Di sini membuat video tentang materi negara Jepang yang masuk ke Indonesia. Nah, buat sekreatif mungkin dan durasi maksimalnya 5 menit saja. Kalau sudah selesai, silakan diupload di YouTube pribadi dan di tag akun Ibu. Ini akunnya Ibu. Lalu batas pengumpulannya hari Senin jam 12. Paham? Paham. Ini di video ya tugasnya? Iya, Bu. Baik. Kalau sudah, silakan ketua kelas dipimpin doa karena waktu sudah habis. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik. Hati-hati di jalan, titip salam kepada orang tua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.